Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam bahagia untuk kita semua. Kembali KPU Kota Magelang hadir menyapa teman pemilih dalam acara jumpa kita. Masih dalam tema bincang-bincang dengan partai politik. Episode kali ini KPU Kota Magelang akan menghadirkan Partai Golongan Karya. Hadir bersama kami Mas Agus. Kita sapa dulu. Saya panggil Mas Agus ya. Boleh Mas Agus saja. Biar lebih mudah itu, Bu. Ya, jadi Mas Agus ini adalah politikus Partai Golkar yang sudah malang melintang beberapa tahun di Partai Golkar. Nah, monggo sebelumnya diperkenalkan diri dulu Mas Agus. Terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya. Dalam hal ini saya mewakili Partai Golkar Kota Magelang, ingin juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan keberadaan kami Partai Golkar di Kota Magelang. Tapi nggak ada salahnya bahwa saya perkenalkan diri, siapa tahu mungkin ada juga teman-teman pemilih yang belum tahu, belum paham kan gitu. Baiklah, nama saya Agus Susilo. Untuk saat ini saya di Partai Golkar membantu sirkulasi perjalanan Partai Golkar dalam perjalanan ke depan maupun administratif di Partai Golkar sebagai sekretaris DPD Partai Golkar saat ini. Dan sebelumnya juga kami sampaikan bahwa untuk jajaran kepengurusan harian ada Ibu Titik Utami SOSMM, Ketua DPD Partai Golkar Kota Magelang masa bakti 2020-2025, yang kebetulan beliau juga adalah salah satu anggota DPRD Kota Magelang pada saat ini. Kemudian ada juga di jajaran harian ada bendahara yang dijabat oleh Mbak Ita, biasa kami sapa Mbak Ita itu bisa kami sapa Mbak Ita. Kemudian dan jajaran wakil ketua bidang semuanya yang ada di Kota Magelang. Memang ingin kami berikan satu wawasan bahwasanya Partai Golkar secara bertahap itu mengalami satu stimulan perjalanan sejarah yang memang cukup panjang itu Ibu, cukup panjang. Wabil khusus kita bicara kalau nasional kok terlalu jauh, kita bicara di tingkat Kota Magelang saja, bahwa sejak tahun 1964 DPD Partai Golkar Kota Magelang sudah ada di Kota Magelang. Artinya waktu itu kita bersamaan dengan saat di mana Partai Golkar awal berdiri. Di tahun 1964. Yeah. Belum lahir ya Mas Agus? Belum lahir itu, jadi saya masih dalam proses pembicaraan dan dalam proses lain-lainnya kan. Iya. Dan sekaligus tanggal 20 Oktober itu kami Partai Golkar menyampaikan bahwa itu adalah HUT kita kan itu. Gitu. Kebetulan sekarang udah tanggal 18, besok tanggal 20 Oktober, dan memang itu HUT yang kita laksanakan serentak secara nasional. Yang ke 57 ya. 57 kan artinya itu memang saatnya kita harus maju, Bu. Itu. Oh begitu? Betul sekali, maju. Kemudian tadi saya kembali lagi di DPD Partai Golkar, kita ada 3 fraksi, fraksi Partai Golkar. Di sini boleh kami sampaikan ada Ibu Titik Utami sendiri, kemudian ada Pak Haryadi atau Pak Mo Haryadi, kemudian ada Bapak Vencel yang biasa kami akrab sebutannya. Beliau adalah keterwakilan dari Partai Golkar di DPRD Kota Magelang, itu salah satunya. Kemudian menurut saya yang perlu ingin saya sampaikan juga bahwa keberadaan Partai Golkar selain salah satu sebagai partai senior di
Indonesia tentunya. Mungkin teman-teman pemilih juga belum ada yang paham di mana posisinya kan gitu. Jadi posisi Partai Golkar atau alamat Partai Golkar itu ada di Jalan Alibasah Sentot Prawirodirjo nomor 940, tepatnya ada di samping Dinas Pendidikan. Jadi di Meteseh itu ya. Betul sekali Ibu. Banyak yang bilang juga di daerah Perdana itu. Nah, daerah Perdana itu belok kiri, turun dikit ke sebelah kanan ada itu. Gitu. Jadi memang di situ sekretariatan kami. Begitu Ibu. Jadi teman pemilih, menarik sekali. Jadi Partai Golkar sudah berdiri sejak tahun 1964 dan itu pun langsung berdiri ada di Kota Magelang ya. Menurut dari catatan sejarah yang kami punya, memang itu melalui tahapan-tahapan kan gitu. Tapi kesepakatan nasional bahwa Partai Golkar yang diawali dengan Sekber, kita tetap ada acuan hari lahirnya, kemudian tepatnya untuk di Kota Magelang, fix tanggalnya memang kita belum menemukan, tapi kalau kita bicara sejarah maupun catatan-catatan yang telah lewat, kita hampir sama, sama dengan keberadaan Partai Golkar secara nasional seperti itu Bu. Gitu ya. Nah, Mas Agus ini kan sudah lama ya di Partai Golkar. Sejak tahun berapa Mas Agus ya? Wah, ini jadi mengingat-ingat masa lalu ini Bu. Nah, justru itu masa lalu tuh jangan dilupakan ya. Agar teman pemilih juga nanti bisa mencontoh ini loh. Seperti ini loh saya gitu. Kalau anak-anak milenial sekarang berarti seharusnya mantan tidak boleh dilupakan itu ya Bu. Ya, betul. Jadi begini, sedikit cerita tentang saya sedikit gitu Bu. Jadi saya dulu memulai dari pengurus, pertama saya hanya kader di mana saya mengikuti kegiatan acara-acara Partai Golkar itu. Ketika ada kampanye saya ikut waktu dulu, kemudian ada kegiatan-kegiatan event politik saya juga mengikuti. Perjalanan waktu sekitar tahun 2005 ada juga salah satu tokoh Golkar Gelangan waktu itu, kemudian saya diajak bergabung dalam kepengurusan. Jadi saya mengawali kepengurusan dulu di pengurusan Kelurahan Gelangan, kebetulan waktu itu sebagai sekretaris kalau nggak salah, sekretaris. Lalu perjalanan waktu, beberapa event politik kami mungkin berhasil memenangkan di wilayah kami sendiri kan gitu, event politik, walaupun proses perjalanan waktu masih banyak cerita kan gitu Bu. Jadi kita memenangkan, mungkin itu adalah salah satu bentuk penilaian dari beliau-beliau yang ada di tingkat DPD waktu itu. Selanjutnya saya masuk di kepengurusan di tingkat kecamatan, selanjutnya saya di tingkat DPD, di tingkat pleno dan seterusnya. Jadi saya memang mengalami fase di mana pertama sebagai kader, kemudian pengurus tingkat kelurahan, pengurus tingkat kecamatan, hingga ke pengurus tingkat kota kan itu. Jadi semua tahapannya coba saya lewati satu persatu kan. Luar biasa sekali ya. Ya inilah teman pemilih bisa mencontoh politikus ini satu ini. Terima kasih. Jadi melewati dari jenjang yang paling bawah hingga sampai sekarang beliau duduk di DPD Partai Golkar Kota Magelang sebagai sekretaris ya. Mas Agus, kalau dulu Mas Agus waktu masuk ke Partai Golkar itu kan masih dengan cara-cara yang konvensional lama ya. Nah sekarang ini kan eranya sudah era milenium gitu ya. Nah bagaimana strategi Partai Golkar ini di dalam merekrut anggota-anggota yang baru-baru ini? Bagaimana strateginya Pak Agus? Terima kasih. Ini mungkin hampir sama dengan partai politik lainnya yang salah satu menjadi target, atau katakanlah bukan target ya, keinginan kami untuk memberikan wawasan lebih luas tentang politik kepada kaum milenial hampir sama juga kan itu, entah dari Partai Golkar atau partai yang lainnya. Salah satu kiat kami Partai Golkar adalah kita menyampaikan setiap kegiatan-kegiatan partai itu melalui akun-akun media sosial kami. Jadi Partai Golkar Kota Magelang mempunyai
akun medsos lengkap, jadi ada Facebook, ada Instagram, kemudian ada Twitter juga, kemudian selain dari grup-grup WA yang kita bentuk kan gitu. Di situ kami pakai nama sama, yaitu DPD Partai Golkar Kota Magelang. Mungkin kalau teman-teman pemilih pemula ingin melihat kegiatan kita seperti apa, silahkan diintip medsos kami kan gitu, ataupun kami juga mempersilahkan teman-teman milenial untuk bisa rawuh ke kantor sekretariat kami. Jadi kiat-kiat kami adalah salah satunya pendekatan persuasif, karena kan setiap pengurus itu pasti mempunyai putra-putri yang memang era milenial kan gitu, era milenial. Harapan kami ketika kami mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan itu beliau-beliau teman-teman pengurus bisa memberikan satu edukasi wawasan kepada putra-putrinya, karena saya yakin era sekarang itu beda dengan era kisaran di bawah tahun 2000 ya Bu ya. Kalau 2000 dulu kan sopo ngendikane bapak aku manut, nah kan gitu. Tapi sekarang kan berubah, wah aku tak manut anakku aja kan gitu. Jadi artinya tuh bukan karena orang tua mengalah, bukan, karena memang kaum milenial sekarang itu lebih suka lebih cerdas, kemudian lebih melihat situasi zaman sekarang itu melalui media massa kan itu. Mungkin di tahun 2000 ke bawah kita media massa sangat sulit nggih. Mungkin cuma ada televisi, radio ataupun lain-lain, atau katakanlah di bawah tahun 90-an itu juga kita belum mengenal internet, baru 1-2 kali. Dan kiat-kiat yang paling utama salah satunya adalah pendekatan persuasif dari putra-putri ke pengurus itu. Jadi putra-putri pengurus nanti melalui edukasi dari teman-teman pengurus tentang kegiatan yang kami laksanakan, karena apapun kenyataannya teman-teman milenial harus memahami bahwa masa depan bangsa ini itu ada di tangan panjenengan semua kan gitu. Jadi generasi muda, karena apa? Keputusan pemerintah, kebijakan pemerintah yang sudah dibuat saat ini itu semua berasal dari keterwakilan partai politik yang ada di anggota DPRD kota, provinsi maupun DPR RI kan gitu. Jadi pemahaman tentang partai politik itu seperti apa gitu yang terlalu wah atau terlalu, mungkin bisa disampaikan dengan bahasa saya, terlalu banyak lika-likunya sebenarnya nggak bener kan gitu. Jadi kesempatan teman-teman milenial itu untuk mengetahui tentang politik seperti apa, wabil khusus Partai Golkar seperti apa, dan bisa menyalurkan aspirasinya melalui partai politik dan bisa masuk menjadi calon-calon anggota DPRD dan nanti bisa memberikan sesuatu yang positif. Misalkan kita bicara Kota Magelang ya, nanti misalkan teman-teman milenial lebih banyak tahu tentang politik seperti apa, kemudian harus menyalurkan aspirasinya seperti apa, ya melalui keterwakilan masyarakat atau nanti masuk dalam jajaran kepengurusan jajaran kepengurusan di tingkat politik itu sendiri, dan bisa menyalurkan semua kegiatan atau katakanlah usulan-usulan melalui legislatif kan, seperti itu salah satunya gitu ya. Kiatnya. Jadi kalau teman pemilih ingin berkiprah untuk menentukan nasib bangsa ini, masuklah ke partai politik gitu ya. Betul sekali. Nah begini Mas Agus, seandainya ada teman pemilih yang ingin bergabung dengan Partai Golkar, bagaimana caranya? Wah, itu sangat-sangat mudah Bu. Jadi sangat-sangat mudah. Ketika ada seseorang ingin masuk dalam atau katakanlah ingin masuk partai politik, khususnya Partai Golkar, setiap partai politik mempunyai yang namanya KTA kan gitu. Wabil khusus juga Partai Golkar Kota Magelang pun juga mempunyai KTA-PG yang nanti akan muncul NPA-PG, dan sekarang untuk saat-saat sekarang kemarin dari DPP juga sudah menginstruksikan untuk pembuatan KTA-PG yang versi terbaru. Jadi
nomor urut KTAPG sesuai dengan NIK. Nah, ini yang mungkin belum dipunyai oleh partai politik lain mungkin kan gitu. Jadi ya. KTAPG kita, nomor KTAPG kita itu sesuai dengan NIK dan nanti akan menjadi satu data diri yang valid kan gitu. Jadi NIK juga nomor NPAPG itu seperti itu. Dan teman-teman pemilih pemula pun sangat-sangat kita terbuka sekali kan gitu. Silahkan datang atau mungkin tanya-tanya kepada di sekitar penjenengan, mungkin ada juga yang pengurus partai Golkar, Jano, partai Golkar ini seperti apa sih kan, seperti itu. Dan untuk menjadi pengurus atau kader pun juga sangat mudah. Tadi penjenengan menanyakan, pertama kader aja dulu, jadi mengawasi seperti apa sih partai Golkar. Ketika sudah punya kerentek, sudah punya keinginan, maka kita akan bisa buatkan KTAPG dengan menggunakan KTP yang berlaku saat ini. Begitu ya. Salah satunya itu, Bu. Ya. Jadi sekarang juga jumlah anggota di Partai Golkar juga kira-kira ada berapa nih Mas Agus? Kalau kita bicara jumlah, ya cukup lumayan sih, Bu. Walaupun setiap event partai politik pasti akan kita lihat dari hasil perolehan event gitu. Jadi entah itu pilkada, entah itu pemilu legislatif. Kalau pada saat ini di seluruh kota kita mempunyai jajaran pengurus di luar kader itu sekitar hampir 550-an, Bu. Karena kan ada pengurus pleno aja sekitar 49, kemudian ada dewan penasehat ada 20-an, kemudian tiap pimpinan kecamatan itu ada sekitar 12 sampai 15 orang, 3 kecamatan, 17 kelurahan itu hampir sama, kisaran 12 sampai 15 orang tiap kelurahan. Kemudian ormas atau sayap kita itu ada AMPG, Angkatan Muda Partai Golkar, itu juga ada sekitar hampir 20 lebih gitu. Kemudian ada KPPG khusus untuk perempuan, itu juga sama lebih. Kemudian ada ormas yang mendirikan, ada Kosgoro, ada HWK dan lain-lain yang memang itu jadi satu berafiliasi dengan Partai Golkar kan gitu. Jadi seperti itu, Ibu. Jadi cukup banyak ya di Kota Magelang ini anggota parpolnya ya. Jadi Mas Agus, ini menarik. Jadi saya nanti akan melanjutkan bagaimana cara mengelola keuangan di Partai Golkar. Namun ditunggu dulu. Kita sebelum kita bincang-bincang selanjutnya, kita ikuti dulu layanan informasi dari KPU Kota Magelang. Parpol Peserta Pemilu tahun 2019 Kota Magelang. Partai Kebangkitan Bangsa. Partai Gerakan Indonesia Raya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Partai Golongan Karya. Partai Nasdem. Partai Gerakan Perubahan Indonesia. Tahulah, Partai Berkarya kan? Partai Keadilan Sejahtera. Partai Persatuan Indonesia. Partai Persatuan Pembangunan. Partai Solidaritas Indonesia. Partai Amanat Nasional. Partai Hati Nurani Rakyat. Partai Demokrat. Partai Bulan Bintang. Teman pemilih, mari kita lanjutkan bincang-bincang kita bersama Mas Agus dari Partai Golongan Karya. Mas Agus, menyambung pertanyaan tadi. Dengan anggota yang sebegitu banyak dan organisasi yang banyak, bagaimana cara Partai Golkar khususnya di Magelang ini dalam mengelola keuangannya? Matur suwun Ibu. Di sini kami jelaskan bahwa Partai Golkar memegang acuan pada ADRT bahwasanya setiap kegiatan partai itu salah satunya operasional dan lain-lain itu sudah ada ketentuannya terkait dengan aturan-aturan partai, di mana di situ disampaikan bahwa ada iuran-iuran anggota yang bisa kita dapatkan untuk kegiatan partai di luar sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat buat partai. Jadi memang kita ketahui atau saya pribadi juga
melaksanakan sendiri bahwa kegiatan partai itu cukup luar biasa sekali, bahwa operasional memang cukup mahal kan gitu. Tapi hingga saat ini alhamdulillah selain dari iuran yang kita dapatkan dari anggota partai, kader, tapi juga ada juga sumbangan-sumbangan yang membantu dari tingkat lebih tinggi, itu coba kita optimalkan. Selain juga adanya banpol yang bisa kita alokasikan kegiatan sesuai dengan aturan mainnya. Jadi operasional keuangan hingga saat ini kita mendapatkan pemasukan dari apa yang tadi sudah saya sampaikan, kan seperti itu Ibu. Jadi memang luar biasa, artinya partai politik mengalokasikan anggaran untuk operasional itu memang sangat banyak sekali. Tapi dengan adanya iuran-iuran kader, kemudian iuran bantuan-bantuan dari tingkat yang lebih atas, tentunya selain dari pemerintah sendiri melalui banpol, itu cukup bisa membantu kegiatan Golkar dalam proses kinerja roda organisasi, mungkin begitu Ibu. Tadi ya, dari kader, dari tingkatan yang lebih tinggi, dan juga bantuan pemerintah, banpol itu ya. Nah, dengan sumber-sumber dana itu, Golkar itu kan punya kewajiban, partai politik ya, punya kewajiban untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Seperti apa kegiatan-kegiatan Golkar dalam melaksanakan pendidikan politik ini di Kota Magelang khususnya? Terima kasih Bu. Itu juga salah satu pertanyaan yang cukup penting, di mana salah satu tanggung jawab partai politik adalah memberikan satu wawasan kepada masyarakat luas tentang bagaimana sih berpolitik yang baik, kemudian bagaimana sih kita bisa memberikan satu kontribusi yang tepat untuk pemerintah kota khususnya, dan bisa memberikan satu usulan-usulan yang bisa dikembangkan oleh pemerintah Kota Magelang. Salah satunya adalah pendidikan politik yang bagi kami sudah cukup terbiasa kami lakukan, dan pendidikan politik itu kami kemasannya sangat banyak Ibu. Jadi ada beberapa maksud saya yang bisa menjadi bahan kami untuk menyampaikan tentang pendidikan politik tersebut, selain kepada teman-teman pengurus, kemudian kepada teman-teman milenial kan seperti itu. Jadi pendidikan politik supaya tidak terkesan itu politik banget, itu kadang-kadang kita kemas dalam bentuk-bentuk yang versinya agak lebih mudah kan gitu. Artinya, menarik gitu ya. Iya, lebih menarik. Mungkin di situ kita ada acara diskusi tentang pendidikan, misalkan diskusi tentang kebudayaan di Kota Magelang misalkan, dan itu biasanya forum-forum kecil gitu. Jadi cuman kita ngundang narasumber ya, mungkin salah satu tokoh-tokoh kami, kemudian kita undang teman-teman muda, yuk Mas ngobrol, sampean punya usulan apa tentang Kota Magelang, kan seperti itu, kita menginput. Nah, otomatis secara tidak langsung itu sudah salah satu bentuk kita memberikan pendidikan politik kepada masyarakat kan itu. Selain dari itu juga penyampaian getok tular, kalau saya bilang mungkin dari teman-teman pengurus kepada warga yang ada di lingkungannya tempat tinggal kan gitu. Jadi kita sampaikan banyak hal tentang kemajuan Kota Magelang sekarang, tentang perkembangan secara daerah maupun nasional. Nanti beliau akan sampaikan juga melalui lingkungannya beliau kan itu, entah itu pas acara kumpulan warga, atau mungkin pas acara ibu-ibu PKK, maupun mungkin pas ada pengajian kan. Itu salah satu tujuan kami, atau salah satu sasaran kami ingin menyampaikan apa sih fungsi Partai Golkar kepada masyarakat. Nah kan melalui hal-hal tersebut ringan, tidak susah, juga
ya insya Allah tepat sasaran kan itu. Selain pada momen-momen tertentu kita hadirkan beliau-beliau, kemudian kita kumpulkan dalam satu forum, kita adakan diskusi politik, kita serap aspirasinya, kita uraikan dalam bentuk program, kita usulkan kepada pemerintah, mungkin seperti itu. Gitu ya, jadi untuk edukasi atau pendidikan politik yang dilakukan Partai Golkar ini dengan berbagai macam cara yang menarik dan juga bisa diterima oleh masyarakat. Dan Mas Agus, mohon agar teman pemilih ini bisa mengerti apa visi dan misi Partai Golkar. Nah, mohon dijelaskan secara singkat dan padat saja. Ya, terima kasih Bu. Visi misi Partai Golkar, kita tetap dalam satu acuan sesuai ADRT, di mana visi misi misalkan kita kembangkan dengan bahasa versi sekarang adalah salah satunya yang jelas adalah memberikan satu bentuk atau mengupayakan satu sistem kepemerintahan yang tepat menurut saat-saat ini, kemudian memberikan efek positif yang luar biasa kepada masyarakat tentunya, kemudian bisa lebih banyak memberikan peluang kerja, memberikan atau katakanlah memberikan satu poin kepada masyarakat untuk bisa memanfaatkan semua semua sumber daya yang ada di pemerintah setempat bisa dimanfaatkan maksimal kepada masyarakat. Misalkan di Kota Magelang, artinya masyarakat Kota Magelang bisa menggunakan puskesmas maksimal, bisa diterima di RSUD Tidar Kota Magelang secara maksimal, artinya itu bisa diterima semua kan gitu. Jadi kalau penjabaran secara spesifik maupun detail mungkin kita hampir semua lah, itu hampir sama. Tapi kita bicara di Kota Magelang mawon gitu. Jadi salah satunya visi misi seperti itu. Jadi masyarakat Kota Magelang bisa terlayani dengan maksimal oleh pemerintah yang ada sekarang. Ataupun kalau ada usulan-usulan yang perlu kita kembangkan, nanti pun kita juga menyerap dan kita sampaikan kepada pemerintah, kan seperti itu. Jadi visi misi yang coba saya buat sedemikian press ringkas gitu, ringkas sekali kan. Kalau bicarakan visi misi bisa cukup panjang gitu. Ya mungkin begitu Ibu. Iya Mas Agus, dengan visi misi seperti itu di dalam pemilu 2019 kemarin memperoleh kursi ya di DPR Kota Magelang ada tiga kursi. Nah, sebenarnya strategi yang diterapkan itu apa sehingga bisa memperoleh kursi di DPR Kota Magelang ini? Makasih Bu. Jadi memang kita juga harus mengakui bahwa perolehan kursi pun di DPR 2019 kita ada penurunan kan gitu, tapi ya karena memang proses penurunan tersebut kan tidak serta-merta, artinya pas pada proses event pileg kita sudah berjuang maksimal tapi belum mendapatkan hasil yang kita harapkan, karena kan proses sebelumnya ada, dan itu mungkin sebagian besar dari Bapak Ibu pelaku politik tahu kan itu. Tapi untuk proses 2024, jadi kita bicara ke next kita dari sekarang sudah mulai melakukan konsolidasi, kemudian melakukan koordinasi di seluruh jajaran pengurus di tingkat Kota Magelang, kemudian kita mencoba membuat atau katakanlah step by step mulai melakukan penyaringan calon-calon legislatif yang akan masuk melalui Kota Magelang. Selain dari kader kita sendiri, siapa-siapa yang siap untuk atau katakanlah sudah mampu untuk menjadi anggota DPRD Kota Magelang, kemudian maupun dari teman-teman non partai kan itu. Siapa tahu dari teman-teman milenial yang memang sudah sanggup untuk atau katakanlah punya kesiapan sebagai anggota atau kesiapan sebagai wakil aspirasi masyarakat Kota Magelang, ya silahkan, kami juga Partai Golkar siap membantu atau menjembatani panjenengan bisa jadi anggota DPRD Kota Magelang kan gitu. Jadi selain koordinasi, konsolidasi yang tadi saya sampaikan, itu juga adalah pendataan
melalui basic dari event-event politik yang sudah lewat gitu. Kan ada hasil Pileg 2019 atau sebelumnya, atau hasil pemilihan Pilpres pada saat itu, kemudian ada hasil pemilihan gubernur dan lain-lain. Dan ada juga hasil yang terdekat kemarin adalah hasil dari pemilu kada 2020. Itu pun data-data, di mana data-data adalah sebagai acuan kami Partai Golkar untuk mendapatkan kesempatan di tahun 2024 itu bisa menambah anggota legislatif. Harapan besar masyarakat Kota Magelang bisa memberikan satu kepercayaan lebih kepada kami untuk bisa lebih menyerap aspirasi panjenengan yang kita bawa, kita sampaikan kepada pemerintah, sehingga bisa menjadi satu bentuk kegiatan di wilayah panjenengan masing-masing seperti harapan kami. Dan kami sangat positif, bismillah 2024 pada event-event pemilu kada, Partai Golkar khususnya akan lebih mampu menempatkan menempatkan wakilnya, menempatkan utusan-utusan partai, atau katakanlah bisa mendapatkan bukan hanya 3 anggota DPRD Kota Magelang, tapi lebih. Itu yang harapan kami. Ada targetnya, Mas Agus? Target kami ada, itu target kami ada. Kalau bicara target, memang kita harus target maksimal, Ibu. Jadi minimal di Kota Magelang kan ada 3 kecamatan, ada 3 kecamatan. Besar harapan kami, target maksimal itu bukan berarti target mengadang-adang, target versi di mana kita sudah memetakan. Target pertama adalah kita mempunyai minimal ada 3 keterwakilan di tiap kecamatan, minimal ada 3. Tapi kemudian perjalanan waktu kan tetap kita berpikir optimis kan gitu, optimis mawon, karena kan ketika kita memastikan bahwa diri kita mampu ke depan, ya Allah pun akan memberikan peluang kan gitu. Jadi kalau kita ragu-ragu sedikit aja itu, ya udah, wow, berarti mungkin akan mengurangi semangat kan seperti itu. Jadi target penuh kita adalah di tiap kecamatan mempunyai keterwakilan 3. Berarti 3 orang ya. 3 kecamatan kali 3 kan seperti itu. Jadi itu target dan itu. Jadi lebih banyak kita mempunyai keterwakilan di anggota DPRD Kota Magelang, berarti kan kita lebih banyak bisa menyerap aspirasi keinginan masyarakat yang kita bawa kepada pemerintah. Kalau di Partai Golkar sendiri tidak adakah kendala untuk wakil-wakil yang perempuan? Oh, kalau kendala kami tidak ada, karena memang genderisasi atau katakanlah kita sudah ada aturan main dari ADRT bahwa minimal 30% dari calon anggota legislatif itu adalah dari kaum perempuan, artinya dari ibu-ibu, mbak-mbak atau siapapun kan itu. Jadi antara laki-laki dan perempuan 30% dalam satu porsi anggota legislatif 30%-nya itu adalah porsi perempuan. Itu dan itu berlaku menyeluruh, Ibu. Jadi baik di tingkat kepengurusan manapun kita ada 30% untuk porsi perempuan. Tapi di Kota Magelang harapan saya bisa lebih dari itu, biar nanti ada satu macam keseimbangan kan gitu. Apapun kenyataannya, ibu-ibu itu luar biasa bagi kami, mendukung kami, sehingga Partai Golkar Kota Magelang bisa mampu berdiri, mampu memberikan yang lebih banyak pada masyarakat kan seperti itu. Dan ini terbukti ketuanya juga perempuan ya. Nah, itu dia kan. Iya, terima kasih. Baik, teman pemilih, luar biasa sekali pertemuan kita hari ini. Partai Golkar telah menyiapkan strategi-strategi maupun rencana-rencananya menghadapi pemilu dan pemilihan tahun 2024. Nah, untuk mengakhiri jumpa kita kali ini, harapan apa, Mas Agus? Harapan Partai Golkar ini terhadap masyarakat di Kota Magelang. Monggo. Terima kasih. Kami Partai Golkar sangat berharap kepada masyarakat Kota Magelang untuk ikut bergabung kepada kami
untuk bisa memberikan lebih, sehingga kami mampu lebih banyak menyerap aspirasi panjenengan masyarakat Kota Magelang untuk kita sampaikan kepada pemerintah untuk dikelola jadi satu kegiatan-kegiatan yang dimana kegiatan tersebut akan bermanfaat buat panjenengan semua di lingkungan masing-masing. Jadi kami Partai Golkar Kota Magelang membuka dengan seluas-luasnya siapapun panjenengan untuk ikut bergabung di dalam jajaran kepengurusan Partai Golkar Kota Magelang. Jadi bukan mengembalikan ke era yang lalu memang tidak mudah, tapi minimal hingga saat ini Partai Golkar secara nasional mempunyai porsi yang cukup kuat untuk memberikan satu perubahan, memberikan satu warna di pemerintahan baik dari tingkat pusat maupun tingkat kota. Jadi monggo silahkan bergabung dengan Partai Golkar. Siapapun yang ada di sekitar panjenengan yang mungkin itu adalah pengurus Partai Golkar bisa ditanyakan seperti apa, dan silahkan berkunjung ke sekretariat kami, ada di Peteseh, ada di samping Dinas Pendidikan atau tepatnya di Jalan Alibasah Sentot Prawirojo nomor 940. Mungkin begitu Ibu. Terima kasih Mas Agus. Teman pemilih, demikianlah tadi perbincangan dengan Partai Golkar Kota Magelang. Terima kasih atas rawuhnya Mas Agus sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan mudah-mudahan bisa memotivasi ya dari teman pemilih semua untuk menentukan pilihannya. Dan jangan lupa teman pemilih lihat YouTube KPU Kota Magelang, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Juga di Instagram, Twitter, dan TikTok. Terima kasih. Saya Sukorinisa Dewi Tiastuti, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.